Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Yusef Kurniawan MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak David Hermawan SPD. Izinkan saya Ismanto CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang kelas 309 untuk melaksanakan aksi nyata 1.4 budaya positif yang kali ini akan berkolaborasi dengan rekan saya Bapak Supratno SPD SD. Selamat menyaksikan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemutuk, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kemutuk yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Aidin Adriani yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Selamat datang dalam acara Dimensiasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kemutuk. Izinkanlah saya membacakan susunan acara yang insya Allah akan terlaksana pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara keempat acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, sambutan yang pertama oleh Koordinator Calon Guru Penggerak Angkatan 9 kepada beliau Bapak Supratno, SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Pistolani yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SD untuk Bapak Ibu guru semua serta staf karyawan yang ada di SD untuk yang saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh JGP Angkatan 11 dan 12 Angkatan 11. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Istolani yang sudah memperkenankan kita berdua, saya sama Pak Ismanto, untuk melaksanakan diseminasi di sini. Juga Bapak Ibu semua, atas waktunya kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya bersama Pak Manto akan memaparkan tentang budaya positif yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, karena kebetulan di sini ada 2 calon guru penggerak, saya dan Pak Ismanto. Untuk yang awal nanti Bapak Ismanto, kemudian saya sesi kedua. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini nanti sampai waktunya habis nih, jadi sampai kita selesai hanya bisa mengucapkan terima kasih. Silakan dilanjutkan. Dari saya cukup sekian untuk pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemutu kepada Bapak Pistolani SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang saya cintai, saya banggakan, untuk terkhusus buat Bapak Supratno dan Bapak Ismanto yang kami ini ikut JGP Angkatan 11. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai dengan saat ini, hari ini kita diberikan umur panjang, waktu luang dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu berkumpul di ruangan ini tanpa harus. Marilah sama-sama yang memberikan kepada kita dengan bersahabat. Amin. Salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu taat dan sahabatnya sampai nanti di hari yang akan. Bapak yang hormati, yang pertama terima kasih saya dilibatkan di kegiatan ini, yaitu di acara diseminasi budaya positif oleh JGP Angkatan 11 SD Negeri Kemutu. Saya bercoba ingin saya sampaikan, saya mendukung penuh kegiatan ini demi meningkatkan kualitas dari panjenengan semua, karena alat pendidikan nanti karena itu akan semakin kompleks dan beragam. Pesan saya, teruslah berkreasi dan kolaborasi dengan teman-teman semuanya dengan
kita buat ini mau diambil kembali atas segala kendala atau segala sesuatu tentang pendidikan di sekolah kita berupa aktif, bersatu berkumpul untuk saling kolaborasi, saling mengakui. Sekali lagi saya tegaskan, saya penuh nama saya berharap mari kegiatan ini diikuti dilaksanakan dan kegiatan lain laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh JGP Angkatan 11 yaitu Bapak Ismanto SPD, dan yang kedua yaitu oleh Bapak Supran. Memasuki sesi yang pertama, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua untuk JGP Angkatan 11. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah di Kuto, Bapak Astolani yang saya hormati, senior kami JGP Angkatan 9, Bu Dewi dan Mas Fatiko yang saya hormati, rekan-rekan kuliah JGP Kuto yang saya hormati. Baik, perkenalkan saya di sini melakukan sesi yang pertama. Nah, langsung aja kita ke destinasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 SD Negeri Kemutuk. Nah, kita di forum ini kesepakatan dulu ya. Kita berkesepakatan yang pertama fokus setuju. Nah, baik. 2, menghargai pendapat orang lain. Kira-kira bagaimana? Setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, serius tapi santai, santai tapi serius. Setuju? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, oke, cukup. Baik, kalau cukup berarti kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu seperti ini. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira bagaimana? Betul apa tidak? Atau setuju atau tidak? Betul. Betul ya, Fatikun betul. Bu Gina gimana? Betul, baik. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Betul. Setuju. Oke, setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Oke. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke, kalau setuju berarti nanti jawabannya itu terangkum dalam materi yang akan saya dan Pak Supratno berikan, yaitu tentang budaya positif. Baik ya. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif itu apa? Kira-kira kita yang sekolah penggerak sudah 2 tahun itu sering mengenal budaya positif. Saya minta tanggapan dari Bu Dewi selaku senior yang sudah mempraktekkan IKM sejak 2 tahun. Kira-kira contohnya apa Bu budaya positif? Memberikan contoh apa itu anak-anak itu bisa melakukan dari contoh kita seperti membuang sampah sembarangan, misalnya tempatnya sudah mengetahui dari kebiasaan dari anak-anak. Ya, bagus. Mungkin dari kita sendiri bisa memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita menyuruh terhadap anak. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bu. Nah, itu salah satu contohnya Bu Dewi menyebutkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu membuang sampah. Anak-anak membuang sampah yang sudah atas kehendak sendiri, bukan perintah. Nah, itu mungkin ada lagi
lagi mengucapkan salam ya tanpa kita perintah juga sudah terlaksana. Itu beberapa contoh dari budaya positif. Sedangkan budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai universal itu yang bagaimana nanti ada di sini. Baik, lanjut. Nah, di hari ini untuk menjawab tadi soal tadi itu saya dan rekan saya Bapak Supratno akan memaparkan materi yaitu disiplin positif, motivasi perilaku siswa, segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru. Ya mohon maaf kalau nanti waktunya agak siang. Ya, jadi kita terima kasih atas kerjasama kolaborasi rekan-rekan semua. Oke, langsung yang pertama. Ini oleh saya sudah kenal semuanya. Kita sudah kenal. Nah, minta tolong operator untuk menayangkan video. Bisa diambilkan videonya. Mohon bisa dilihat ya videonya. Diplay. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis.
Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik daripadanya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari, diantaranya yaitu pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini ya. Tadi sangat lama ya videonya, sekitar 6 menit. Nah, di situ di sekolah kita yang merupakan sekolah pemuda sudah melaksanakan hal tersebut. Kita sudah melaksanakan seperti apa yang dikatakan tadi Bu Dewi, bahwa di sekolah kita itu ciptakan budaya positif melalui disiplin positif tanpa ada tekanan. Jadi ini dari video ini adalah membuat budaya positif dari diri mereka sendiri dan diciptakan dengan rasa nyaman. Jadi nek coro wingi akon buang sampah, tidak disuntak-suntak, sekarang ya agak pakai ujian lah. Jadi rodo ngomong siswa sebenarnya memang agak baik, tapi ya kita ya memang itulah konsep apa itu menganggap pada murid kita sebagai pelayan murid. Nah, dari video tadi di sekolah kita yang merupakan sekolah penggerak yang juga dulu tahun yang lalu kita sudah ada CGP angkatan 11 yang juga membahas disiplin positif. Tentunya kita posisi kita yaitu meneruskan, menjaga agar konsisten tetap melaksanakan disiplin positif. Bahkan kita tambah yang tadinya cuma ada berapa item disiplin positif, kita tambah lagi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, nah coba saya minta untuk saling berhadapan ya, berpasangan dua-dua. Nah, coba silakan saling berhadapan dua-dua. Salah satu mengepalkan tangan. Nah, salah satu mengepalkan tangan, salah satu silakan dalam hitungan ketiga silakan rebut atau bagaimana cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, boleh buka. Ya. Oh ya, bagus. Oke. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, oke. Nah, kira-kira coba Bapak Fatihun gimana tadi?
kira-kira bisa membuka kepala. Bisa, tapi agak sedikit susah tadi. Oh ya, agak sedikit. Pak Kis gimana Pak Kis? Tadi. Saya sudah memikir beberapa kali, tapi ketangkap juga. Ya, terima kasih ya Bapak Iswani dan Bapak Muhammad Fatihun. Ya, tadi memperagakan melepas kepala tangan. Nah, ternyata ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, itu apa? Itu berarti tergantung dari si pengepal dan si pembuka. Jadi keyakinan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi apa ya? Seseorang itu memiliki prinsip yang berbeda-beda. Oh, aku tak was lah kasarannya. Oh, saya tak ikut perintah pimpinan. Oh, saya ora manut ke pimpinan tak gaweane. Kan itu tergantung apa prinsip dari kita masing-masing. Maka dari itu kita karena kita memiliki prinsip yang berbeda-beda, harusnya kita memiliki prinsip atau kontrol yang positif. Jadi kita sebagai rekan dalam satu instansi bisa mengembangkan budaya yang positif juga. Oke. Nah, dari William Glasser itu seorang psikiater ya. Seorang psikiater William Glasser itu mengungkapkan bahwa sekarang itu telah terjadi pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, bahwa dulu itu ilusi kontrol murid, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sudah dipatahkan sekarang. Kalau dulu, dulu bisa kontrol murid, kue takon, ya kamu tulis masuk seperti itu. Sekarang agak sulit zaman sekarang. Mungkin ada anak yang mungkin pegal, pose dengan berbagai alasan. Maka memang zaman sekarang itu sudah terjadi pergeseran paradigma teori kontrol, di mana dalam William Glasser itu dirumuskan oleh seorang peneliti bahwa seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada respon pendekatan teori kontrol. Bahwa teori kontrol yang saya ingin bisa dijabarkan seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kebutuhan ada podo. Betul. Kadang ada yang sama. Tapi ternyata di teori kontrol yang sekarang itu kebutuhan kita berbeda. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dan Pak Supratno berbeda. Kebutuhan saya oleh pasien saya seperti ini. Oleh kebutuhan Bapak Supratno oleh pasien beliau seperti itu. Jadi berbeda. Sama juga anak-anak mungkin si Fana dan si Ayuda kebutuhannya mungkin berbeda. Cara penanganannya juga beda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang sekarang yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi orang podo gitu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang sekarang kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan pandangan orang lain, apalagi di sini siswa. Kemudian perilaku buruk dapat dinilai sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Oh, nopo deh bolos. Oh, sapa mati deh dicabone ngrungokne pengajian. Seperti itu. Kan jadi kita berpikirnya positif. Sampai itu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrol sekarang model berpikir menang. Jadi rawo sing kalah kasarannya. Saiki opo-opo rawo sing kalah, sing iki iso basket, oh sing iki jebule duwe basket ra iso, duwe kelebihan iso tenis. Jadi sekarang sudah dipatahkan oleh teori kontrol terbaru oleh William Glasser. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara
Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini berarti sejalan apa yang dikatakan Ibu Dewi dan Bapak Islami tadi, bahwa di SD Negeri Kemutuk siswa dalam melakukan budaya positif, disiplin positif sudah tanpa ada tekanan dari guru dan pihak luar atas kehendak sendiri. Dan kalau untuk mewujudkannya bagaimana dulu? Tadi mewujudkannya dengan cara-cara yang positif. Nah, baik, kita lanjut ke nilai materi berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan tadi salah satu pendukung penciptaan budaya positif. Jadi budaya positif tadi dibuat menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya ben iso ke sini. Kalau di sini profil pelajar Pancasila. Jadi arep diciptake senyum sapa salam itu kalau tujuannya orang sini tapi sing positif. Nilai-nilai kebajikan itu rujukannya ada tiga, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian IBO itu ini cuma salah satu contoh. Sebetulnya masih banyak sekali lembaga yang sudah menjabarkan semua kegiatan itu muaranya ke positif, ke nilai-nilai positif. Kalau yang profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya, mungkin di apa itu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Itu muara dari profil kelima. Di yayasan lagi, ini saya ambil contoh karena ada beberapa yayasan yang sudah merumuskan nilai-nilai kebajikan sendiri. Ini saya ambil dari IBO Primary Years Program. Di sana mengambil muara nilai-nilai kebajikan, muaranya apa? Disiplin positif, budaya positif itu ditujukan untuk toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Kemudian keterampilan hidup, life skill ini juga apa itu merupakan salah satu tujuan adanya kegiatan budaya positif. Baik, lanjut. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Saya boleh bertanya, Bu Vina, kira-kira Bu Vina waktu kecil pernah disuruh ibunya membeli minyak? Nah, kira-kira mau apa ya? Oh, maunya kenapa Mbak Vina? Oh, dikasih upah. Bapak Fatihun, ada pernah Bapak Fatihun disuruh mengambilkan cangkul untuk dikirim ke sawah? Pernah malah disuruh mencangkul. Ya, ini malah pengalaman menarik. Bapak Fatihun itu malah disuruh membawakan cangkul di sawah, malah suruh nyangkul sekalian. Nah, ini luar biasa sekali. Bapak kepala pernah punya pengalaman disuruh oleh orang tua atau orang lain? Karena dulu saya kecil masih ingat diajak ibu ke pasar Ya, untuk membantu belanjaan. ya. Saya waktu itu senang sekali karena setelah saya di pasar diberikan kue dan makanan. Iya. Yang Bapak Kepala Sekolah juga pernah diajak ke pasar, diberikan kue dan makanan. Dan itu sangat luar biasa sekali guru SD Kemutuk ini. Saya sangat kagum sekali rekan-rekan semua. Baik, bahwa tadi kita disuruh membeli sesuatu, mengambilkan sesuatu, itu kadang kita ada motivasi. Oh, motivasi ini wah belum kerja, oh tiga ide, oh dijajaki, oh aku jadi bongbong karo, wah jangan kerja, belum tak jangan pasar, oh cah sampai temen cah soleh kok ya belum macul. Nah, seperti itu. Kita sebagai manusia itu memiliki motivasi perilaku
yang berbeda-beda. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa saja? Di sini yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tolong jauh saku. Kok jauh saku tidak dihukum oleh Pak Manto. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia itu memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mungkin ada kesadaran, mungkin mohon maaf ada anak-anak yang mungkin sudah ditinggal orang tuanya, mereka terus memiliki kesadaran untuk ya aku senang ngomong tak buat sing apik, kok sudah jadi bocah sing saleh iso ngundangke wong tuwa. Seperti itu salah satu contoh dari motivasi menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, lanjut. Nah, dari motivasi tersebut tentunya ada sebuah jalan atau sebuah hambatan tadi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, bisa. Ya, bisa. Kita ambil salah satu contoh saja, bahwa identitas gagal itu merupakan sebuah yang negatif atau hukuman. Itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi langsung dengan hukuman. Kemudian identitas suksesnya itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu juga harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, dari ini banyak sekali tabel yang nanti bisa saya bagikan untuk kita pelajari lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita lanjut dulu aja. Ya, berdasarkan bagian tadi, berarti hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu kalau diplek langsung kena hukuman. Tidak ada tawar-menawar seperti itu, tidak membawa kena hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan yang dilanggar. Ini sepakat kalau ibu guru, bapak ibu guru, kalau terlambat mengumpulkan PR kena hukuman, yaitu harus apa, itu merupakan sebuah konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini sebuah upaya penyelesaian masalah. Nek orang bocah salah di kandani, orang langsung hukum, dirangkul dulu seperti itu. Lanjut, konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman, ya hukumannya. Terus karena terlambat sekolah, lari memenuhi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil, teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran fisika. Konsekuensi karena berkaitan dengan mata pelajaran yang disepakati oleh guru tadi.
Alhamdulillah sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, ini tadi hukuman konsekuensi sekarang yaitu penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya dihukum oleh 8 dihukum oleh penghargaan. Itu biasanya kita dihukum oleh sebuah aturan. Ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan itu contohnya, saya kasih contoh. Wah, sing kae diwehi karo Pak Guru hadiah. Sing iki ora diwehi. Yang sing iki tetap merasa kurang nyaman. Karena kok teman yang lain tidak dikasih, saya dikasih. Jadi saya merasa beban dengan yang lain. Nah, mungkin Pak Fatikun dikasih hadiah sepatu, saya tidak. Padahal tugasnya hampir sama. Kaca sedikit lah. Nah, itu juga mungkin Mas Fatikun, Pak Fatikun juga akan gak enak dengan saya. Itu salah satu dihukum oleh penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan itu juga mengurangi kualitas. Mengurangi kualitas. Kalau kudune iki aku iso garap sing gambar apa ya? Gambar Panda Sewu. Ning gara-gara Pak Kistolani ngendika sing menang sing gambar 800 panda. Nah, jadi saya terbatas. Mentok kekuatan saya cuma di 800. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Nah, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Kadang aku, kalau saya dan Bu Dewi itu saya itu iso gambar. Sing apik Bu Dewi asline iso. Ning Bu Dewi tahapane iso luwih apik saka aku tapi wektune 30 menit. Tapi saya nek hasil akhir iso kalah karo Bu Dewi ning waktuku agak cepat. Itu juga mematikan kreativitas. Ternyata di waktu yang belakang pun ada yang istilahnya hasilnya lebih baik dan bagus. Seperti itu. Itu mematikan kreativitas. Katakan karena manusia itu kalau di materi kita di CGP itu ada berpikir lambat dan berpikir cepat. Kalau manusia itu cenderung apa Pak Babu? Manusia itu materi berpikir lambat. Yang berpikir cepat itu reptil. Nah itu jadi mungkin aku le garap iki tak pikir aslinya aku kok iso iki tak pikir memang agak berpikir lambat. Nah seperti itu. Nah, kembali ke restitusi. Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi permasalahan tadi kan diselesaikan melalui restitusi. Nah, restitusi ini boleh apa itu menyelesaikan masalah dan memiliki keuntungan seperti ini. Nah, bisa kita tonton video satu ini, contoh dari restitusi, segitiga restitusi.
saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi, Lukna melihat jawaban temannya apa mencontek. Betul atau tidak, Lukna? Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Anda juga pernah berbuat salah. Lukna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam tak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lukna masih ingat ya keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa nama keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Lukna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya apa? Lukna mau mulai apa yang Lukna lakukan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Aku yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu deh. Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Oke. Ya, terima kasih. Kira-kira video tadi tentang apa? Bu Sintia bisa kasih masukan? Video tadi tentang Ya. anak yang tidak mengerjakan PR, Ya. kemudian diberi konseling atau nasihat oleh gurunya agar belajar malam jangan bermain mengerjakan PR seperti itu. Ya, luar biasa. Bu Ainun, kira-kira tentang apa tadi video? Tentang segitiga restitusi Oh, di ya. mana terdapat anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, luar biasa sekali untuk Bu Ainun dan Bu Sintia. Nah, jadi video tadi itu Lukna itu tidak di kelas itu mencontek temannya. Kemudian dipanggil oleh Pak Guru. Kemudian disidang. Kalau di sekolah kita alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Semuanya bagus-bagus, kayaknya tidak ada yang suka mencontek. Kemudian itu disidang cara biaya ini tidak bagus. Atau kata-katanya mungkin kurang lembut. Nah, untuk sekarang mungkin dalam menyelesaikan sebuah masalah kita betul tadi yang dikatakan Bu Ainun, kita gunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan rekan saya Pak Supratno. Di situ ada keyakinan kelas. Intinya sebuah segitiga restitusi itu mengembalikan anak ke jalan yang benar, kemudian meyakinkan untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang pernah dibuatnya.
agar menjadi lebih baik. Lalu prosesnya apa? Tadi ada sebuah tiga proses dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, tiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, itu kita tidak langsung menjudgment, tapi kita stabilkan dulu lah biar emosi ya nggak apa-apa. Pak Guru juga pernah berbuat sebuah kesalahan, manusia tidak ada yang sempurna dan sebagainya. Tidak ada manusia yang kata-katanya contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Oh, apakah kamu tadi mengambil mentionnya si Adi? Oh tidak Pak Guru, tidak. Masa Guru, kita sebagai orang kita itu pernah berbuat salah, aku juga pernah berbuat salah. Seperti itu kita stabilkan dulu, nanti lambat laun anak akan mengakui kesalahannya. Kemudian kalau sudah mengakui, tindakan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya alasannya kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi kegiatan yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi, kenapa kamu kok bisa tidak mengerjakan kayak itu? Kenapa? Teman-temanmu semuanya mengerjakan. Nanti anak akan memberikan alasan. Oh, saya bangun kesiangan Pak. Nah, kenapa kita kejar? Kenapa kok kesiangan? Nah, karena saya tadi malam menonton film Pokemon 3 jam Pak. Seperti itu kita kejar. Lalu setelah menonton tadi kita kembalikan, kita balikan ke keyakinan kelas yang ada. Nah, setiap kelas kita punya keyakinan. Dan kita, kamu tahu nggak? Kamu kan nggak bahwa di kelas itu ada keyakinan kelas. Gak ingat Pak Guru, kalau nggak ingat ya kita bantu untuk mengingat. Ingat, di kelas kita ada keyakinan tentang tanggung jawab, tentang disiplin, tentang gotong royong, tentang menghargai orang lain, teman lain. Nah, setelah diingatkan, lalu anak kita kita ingatkan nilai yang telah disepakati tadi, kita berikan solusi. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Nah, saya bangunnya siang nontonnya, kamu nontonnya berapa jam? 3 jam. Nah, bagaimana kalau kamu membuat jadwal di rumah agar nontonnya bisa terkontrol, agar melakukan kegiatan lain bisa terkontrol? Nah, setelah diberikan solusi, kita yakinkan lagi untuk mulai kapan anak tersebut ingin mengubah hal yang pernah diperbuatnya, yang pernah salah diperbuatnya. Nah, kira-kira mulai kapan kamu akan melakukan hal ini? Mulai nanti Pak. Ya, oke. Jadi tadi segitiga restitusi itu memang sangat bagus sekali ya. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa kita itu masih terbawa arus lama dan mungkin efektiflah lama, tapi untuk paradigma sekarang, karena anak sekarang itu berbeda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang itu cenderung psikologisnya main, itu kita lakukanlah pelayanan yang terbaik buat anak didik kita. Nah, sebenarnya mengapa restitusi itu penting? Satu, karena rasa bersalah menguras tenaga dan energi. Nah, kita mengatasi ini. Satu, untuk mengatasi ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Nah, minder, percaya jadian. Nah, disentak-sentak, cukup keringan, tekan wah aku mendadak dicegah karo muridku, pakai Pak Guru ini mesti hukuman konversi BC. Saya tak berusaha banding, misalnya seperti itu akan menjadi rasa trauma. Kemudian yang terakhir, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu
di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, oke, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan dari beberapa poin budaya positif tadi. Untuk itu, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, oke, terima kasih. Waktu saya serahkan kepada moderator. Silakan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Saya curiga nih, sebenarnya bukan CDP tapi kayaknya Fasil ini yang menyampaikan materi ya, karena begitu runtut sekali. Oke. Bapak Ibu yang terhormat, memasuki sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Supratno selaku CDP yang akan menyampaikan materi mengenai keyakinan kelas dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, alhamdulillah kita baru saja melaksanakan isoma. Semoga pada sesi kedua ini semangat kita masih tetap sama dengan sesi pertama tadi. Oke, memasuki sesi yang kedua akan dipandu oleh Bapak Supratno SPDSJ selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah semangat, sudah makan, sudah sholat, jadi sekarang sudah fresh lagi. Untuk biar tahu Bapak fresh atau tidak, saya mau membuat pertanyaan. Pertanyaannya begini, saya kecil di Cina, besar di Indonesia. Pagi-pagi saya ada, kalau malam tidak ada. Kalau kecil saya pakai topi, saat besar tidak pakai topi. Ya Pak Mata, Pak Mata. Apa? Masih tahu. Besar di Cina. Saya kecil di Cina, besar di Indonesia. Pagi-pagi saya ada, kalau malam tidak ada. Kecil saya pakai topi, saat besar tidak pakai topi. Apa itu Pak Eswanto? Apa yang Punya? kecil pakai topi Cina bisa di Indonesia. Oke, saya bocori. Cluenya itu adalah Cina dan Indonesia sudah kelihatan. Kalau Cina itu kecil, kalau Indonesia besar. Berarti apa? Cina, C-I-N-A, Indonesia. Ini untuk guru bahasa Indonesia tahu nih. Guru bahasa Indonesia. Huruf, pasti tahu nggak sekarang huruf? Itu adalah huruf I. Saya kecil di CINA karena kita kedua. Indonesia iya bisa lalu di depan. Pagi-pagi PAGI ada. Kalau malam tidak ada. Ini kan Cina, ini Nobri. CI-nya nomor 2 kan Indonesia besar tinggi. Oke. saya pernah tahu Pagi-pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memikir semua. Terima kasih tepuk tangannya.
Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Bisa dilanjut Bu, sudah kenal semua. Kemudian kita nanti akan membahas tentang keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas ini karena ditulis di situ beda, berarti beda. Nanti peraturan kelas, kalau kita kan dulunya tahunya kan tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah ini nanti yang membedakan apa? Kalau mau dilanjutkan, nah keyakinan mana dulu ini? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nanti yang itu dibahas nanti. Sekarang ini dulunya. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa harus pakai helm? Pak Manto kira-kira apa? Karena agar aman. Agar aman. Betul ya? Betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, cuci tangan, apa kira-kira? Kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tadi tahu kita pakai helm itu selamat. Itu mungkin semua orang sudah menganggap bahwa itu adalah keselamatan. Nah, itu anak kecil, anak besar itu rata-rata tahu bahwa itu butuh selamat. Kenapa kita mandi? Kenapa kita mencuci pakaian, mencuci piring yang setelah digunakan untuk makan itu digunakan untuk kesehatan. Dengan kata lain bahwa secara universal orang akan menganggap bahwa kesehatan dan keselamatan itu penting. Begitu juga nanti kita diterapkan di kelas. Jadi nanti kalau keyakinan kelas itu memang bukan aturan. Kalau aturan itu kan arahnya kan cuma satu. Misalnya SD untuk membuat aturan. Jadi yang pertama anak harus datang tepat waktu, guru datang sebelum 15 menit itu aturan ya. Aturan kadang-kadang kalau di sekolah itu bukan dibuat oleh warga sekolah. Kadang kita juga sudah ada rekanan yang membawa banner ke sini, harganya sekian, nanti bisa menggunakan uang bos, kemudian laporannya nanti kita juga bisa membantu. Nah, kalau di sini kita akan membuat peraturan kelas, bisa dilanjut. Nah ini dengan keyakinan kelas ini nanti semua keluarga di kelas yaitu guru dan anak-anak nanti akan membuat keyakinan kelas. Tapi biasanya anak-anak kan belum pasti tahu ya. Misalnya anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Oke, untuk yang pertama kita ngomong peraturan, tidak apa-apa. Kita ngomong dulu anak-anak kita akan membuat peraturan di kelas. Nah ini mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Sekarang gini, anak-anak semua pengennya itu gimana toh kelas kita? Nanti kadang-kadang saya inginnya kelasnya bersih, saya inginnya nyaman, saya ingin di kelas gambarnya banyak, catnya baru, tidak boleh dikorek-korek. Nanti anak-anak semua menulis. Jadi semua anak diberi kertas, misalnya di kelas 6 itu diberi kertas, inginnya di kelas itu seperti apa. Saya juga pernah mencoba di kelas itu ada yang saya tidak ingin diganggu teman, bahkan namanya ditulis. Karena itu saya juga tidak akan menyalahkan. Saya tidak ingin diganggu saat belajar. Saya tidak suka kalau ada teman makan di kelas karena tempatnya kotor. Nah, itu semua anak-anak semua siswa itu disuruh mencatat. Saya ingin kelasnya bersih. Saya tidak ingin ada yang ramai di kelas. Saya tidak suka kalau ada anak duduk di meja. Saya tidak ingin. Nah itu banyak sekali. Nanti semua anak itu mencatat. Nah, kemudian mencatat semua yang ditulis anak itu dicatat semua. Misalnya kita pakai kertas apa itu Pak Pato?
Kertas palu terus kita dipasang di sini semua, nulis di sini semua. Nah, setelah itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, misalnya tadi, saya tidak suka mencoret-coret tembok. Saya tidak suka kalau tembok dicoret-coret. Arti diganti gimana Pak Mato? Karena positifnya jagalah kebersihan tembok. Saya tidak ingin lantai kotor. Nah, nanti diganti itu apa ya? Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan lantai kelas gitu ya. Ini kalau kalimat negatif menjadi positif itu kalau guru-guru bahasa Indonesia saya yakin mudahnya, jadi tidak ada kalimat yang negatif. Jangan menggunakan kata tidak. Saya tidak suka kalau ada teman yang ngolok-ngolok. Apalagi sekarang viralnya itu anak-anak itu kalau ngolok-ngolok kan nama bapaknya. Jadi jangan sampai kelas kita itu ada panggilannya jenengannya namanya kok namanya bapaknya itu tidak boleh. Yang namanya kok bapaknya. Kadang di awal-awal masuk dulu saya pernah dengar itu anak yang dipanggil nama bapaknya. Ini orang tuanya kok malah sekolah semuanya. Ini bapakmu, ibumu itu tidak salah, kenapa kamu berbuat dosa gitu. Kenapa? Karena orang tuanya kan tidak tahu apa-apa. Anaknya manggil nama bapaknya. Tentu saja ya tadi awalnya ngolok-ngolok, itu yang diolok-olok juga ganti juga bapaknya. Berarti kita mengolok bapaknya orang tuanya nanti orang tua kita juga kagak. Dengan kata lain dia memang berarti durhaka, juga diberi pengertian tentang agama seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang negatif tadi diubah menjadi kalimat positif. Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kalau itu kok lingkupnya untuk semua kelas. Jadi ditinjau kembali pendapat-pendapat tadi. Kemudian setelah disusun kembali, misalnya begini, tadi tidak boleh mengambil milik teman, tidak boleh jangan coret-coret tembok tadi sampai tembok. Nah, nanti kita kumpulkan Bu. Nanti akan menjadi yang pendek saja. Misalnya kalau tadi di kelasnya ada 20, itu mungkin yang tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mengotori lantai, jangan makan di kelas. Itu kan kaitannya dengan kebersihan. Nah, kita buat kalimat yang sederhana. Selalu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu nanti sih mencoret-coret tembok. Anak-anak ini sama enggak? Misalnya daripada kamu sulit menghafal, ya Bu banyak sekali Pak, ini banyak sekali karena mencoret tembok tidak boleh, di meja dipakai tip X juga tidak boleh. Nah ini kira-kira kalau kita tulis ini, misalnya jangan menjaga kebersihan kelas. Kira-kira masuk tidak? Oh iya itu semua tentang kebersihan. Oh iya bagus. Berarti kita harus bisa nulis satu, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, yang tadi mengolok-olok, tidak boleh mengolok-olok orang tua, mengambil mengolok-olok orang tua. Kadang ada yang nilainya jelek itu diejek, ada yang dibully, dipanggil kepalanya pencek atau dipanggil itu ya gendut. Kemudian ada lagi tim pura-pura ninja, juga ada yang selalu pakai tas bertiga, tim pura-pura ninja. Itu tidak boleh. Nanti yang tadi ditulis tentang seperti itu sama anak, oh ini menghormati sesama teman, menghormati dan menghargai teman. Berarti ada dua, mungkin tambah satu lagi nanti ketika termasuk itu kan sudah dua. Jadi nanti kalimat yang misalnya kita tulis di keyakinan itu nanti juga tidak gila-gila seperti tadi. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga, meninjau dan menyetujui. Setelah itu semua diputuskan sama anak-anak. Oke Pak, ini gimana kalau seperti ini
1 atau kelas 2 atau TK itu pakai mungkin cap 5 jari pakai gitu. Jadi mereka pada sepakat. Kemudian kalau untuk anak yang TK atau kelas 1 2 mungkin kan membacakan juga belum Bu. Mungkin bisa digambar-gambar dengan gambar misalnya tadi kebersihan mungkin dipakai simbol ember, pakai apa itu kayak pel atau apa mungkin yang menghormati mungkin gambar apalah gitu. Saya kira kalau Bapak Ibu kelas 1 mungkin bisa. Oh sudah bagus. Iya ya, budaya kan sudah guru penggerak ya. Guru penggerak setelah penggerak jos ya. Oke, sebentar lagi mau jadi pengawas dan fasil. Amin. Jangan lupa mayor amin. Oke, kita lanjut yang ini. Setelah ditandatangani kemudian ditempel, ya, ditempel di dinding kelas. Oke Bu, bisa lanjut. Nah, ini nih. Oh, yang ini tadi Bapak Ibu ada pertanyaan tidak tentang apa? Tentang keyakinan kelas? Pas? Oke, itu karena sudah siang ya. Oke, sekarang ini adalah posisi kontrol guru nih. Jadi guru itu ada yang tipenya penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada dengan murid itu seperti teman, ada yang memantau, ada yang manajer, ada yang semuanya. Oke, ini Bapak Ibu yang masuk yang mana nih? Penghukum. Ada yang menghukum. Kalau tidak mengerjakan PR, besok push up lari keliling sekolah. Pak Guru kok disuruh lari bersihkan anak-anak. Ya Bapak tahu penghukumannya apa biasanya? Lari. Alasannya apa Pak Guru? Alasannya biar kuat. Biar kuat ya Pak ya. Tapi ada bisa. Nih kalau Pak Kepala Sekolah itu pernah melakukan tipe apa ini? Awal jadi guru saya itu tipenya penghukum. Oh ya. Maksud anak bisa diatur, bisa mengkondisikan suasana kelas yang kondusif. Apalagi Nah, setelah di sini terkenal dengan namanya guru penggerak. Saya memilih memposisikan diri sebagai taman. oke, bagus sekali sekolah. Pak sekolah ini sekarang lebih ya dewasa. Ini ya, jadi posisi kita nanti kita ambil yang mana? Oke Bu, kita lanjut menghukum itu semua. Berikut contoh video kontrol guru. Apakah ada guys videonya di folder? Tolong di folder. Ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan guru. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Memang selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nanti jangan diulangi lagi ya.
harus senang melihatnya. Ya. Oh, yang kakak aku. Jadi kurang-kurang lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Bapak, 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini Bu, saya bukan tugas. Maaf ya Bu, saya telah bukan tugas. Kenapa kamu terlambat melakukan tugas? Iya Bu, saya mau sore dari ibu jaga warung. Gak sempat kerja tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai di malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan kepada guru. Jadi kita tahu tadi di posisi kita seperti di mana apakah kita menghukum? Tadi ada yang menghukum yang mana tadi? Yang pertama. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak malu, kamu kan sudah besar. Kemudian yang teman ya tadi, ya tidak apa-apa. Bisa jadi lain lagi ya. Ini ya teman. Nih, kemudian teman tahu. Nada bicara dan energinya datang. Ya, dan pemantau tetap memantau bu tadi yang saya tadi. Ini yang hukum ya. Tadi jadi kemudian menunjukkan berkaca pinggang membentak. Nah ini dampaknya apa ini tadi bisa fisik bisa verbal. Nah fisik yang mungkin ya oras WC atau mungkin push up, tulis 1000 kali, saya bersalah 1000 kali. Nah itu dampaknya adalah anak menjadi pendendam. Pendendamnya itu tidak harus kayak kuning. Mungkin ketika nanti dia jadi gede, mas kesempatan. Ketika saya jadi guru saya juga akan sama. Itu juga kadang pernah dengar juga yang teman-teman yang dulu melanggar lalu lintas itu kan kita siswa kena jadi dia pernah bilang siswa kena jadi usia berdendam. Siswa anak saya tanya ini. Dulu juga pernah seperti itu nih, dendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah seperti ini misalnya berarti tidak bagus sih. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa, menyatakan kesalahan pada siswa. Kamu kan sudah besar, tidak kasihan bapakmu ibumu mencari rumput di sawah, mencari rumput. Kemudian ibumu kerjanya di pasar jam 2 pagi sudah bangun. Kamu kok jadi anak seperti ini? Kamu gak kasihan sama bu guru? Nanti kalau pak guru dimarahi sama kepala sekolah, itu berarti mulai dia merasa bersalah. Oh ternyata saya salah besar dengan bapak guru. Ini dampaknya apa? Membuat siswa merasa rendah diri, nah minder. Kemudian menarik diri, jadi dia kepercayaan dirinya kurang. Kemudian yang ketiga menjadi teman. Yang tadi loh kok terlalu besar lagi ya? Nah itu seperti ngomong dengan temannya sendiri. Nah ini cenderung untuk menghangatkan suasana. Jadi suasananya relax, tapi ada dampaknya yaitu murid bergantung pada satu orang. Kadang tipenya orang itu kan beda-beda. Tipenya orang beda-beda. Kita menganggap kadang orang seperti ini dianggap teman. Kadang orang yang menempatkan dirinya itu, wah saya mau tua itu kadang tekan etika itu kadang seperti itu. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Alhamdulillah. Jadi aku tak pak tulis friend, santai.
lanjut Bu. Pemantau nada bicara dan ekspresi data identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi saksi. Ini tadi dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling bagus, suara netral yang terakhir tadi. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Bu, saya itu membantu ibu saya. Nah, terus sampai jam 8. Oh, tidak apa-apa. Ya nanti kamu bacakan. Itu kan malah solusinya. Jadi diidentifikasi dulu kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kenapa kamu masuk terlambat. Oh Pak Guru pernah kok, Pak Guru pernah terlambat, Pak Guru juga pernah tidak mengerjakan PR. Tapi mesti ada alasannya tuh kenapa nggak mengerjakan. Oh saya membantu orang tua. Oh berarti itu kesulitan ya. Berarti solusinya kira-kira gimana ya? Oh, mungkin saya buat jadwal ya biar tugasnya selesai. Nah ini adalah memecahkan masalah secara manajer. Jadi kita masalahnya apa dulu diidentifikasi, kemudian alasannya apa, kemudian anak-anak diingatkan ya tadi keyakinan kelas. Oh tadi anak-anak kan di kelas yang masih ingat ya? Apa misalnya tadi tanggung jawab terhadap kewajiban yang tadi ditulis di keyakinan kelas tadi. Nah itu kan kemudian ya. Nah ini dampaknya bagus nih, murid mandiri, percaya diri, kemudian dapat memecahkan masalah sendiri. Kita cukup ya, sudah ada kita. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa. Nah ini hormat pada bendera selama 1 jam, jelas ya? Penghukum ya? Oke. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu? Berarti merasa bersalah. Ya lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Ya sekarang ini ya. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan buat seperti itu lagi ya. Teman, ya teman seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli antri itu di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya lanjut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sudah paham ya ini ya? Mungkin ini ada pertanyaan. Ada coba dilanjutkan. Nah, dilihat Bapak Ibu. Ini coba ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini penghukum? Nah, lanjut tuh. Siap. Ya. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Bapak. Nah, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tentu ya? Oke. Lanjut. Lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah benar? Sampai 19 jam berarti masuk tadi. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Demi Bapak. Teman tadi. Jejen. Berhasil ini. Dan baca dan. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Ya. Ada lagi kalau habis itu? Habis sudah. Oke. Nah sekarang berarti yang itu kata Bapak Ibu kan betul semua. Berarti sudah pamit. Oke. Sekarang kebutuhan manusia ini. Jadi kaitan dengan anak-anak tadi apa? Kadang magang di sekolah.
sekolah kok kayak seperti menjengkelkan teman itu kadang ini. Jadi kebutuhan manusia itu ada seperti ini. Jadi manusia itu bertahan hidup, nah ini bertahan hidup itu ya primerlah untuk makan, untuk minum, itu yang fisik ya. Kemudian kalau yang untuk fisik berarti kalau spiritual, apa fisiknya? Psikologi. Yang psikologi apa kalau dasar? Apa tuh dia? Iya, rasa aman ya. Jadi manusia itu butuh makan terus aman. Itu mungkin hewan juga sama. Yang penting dia makan juga selamat dari Iya betul ya Bu ya. Oke, dari gangguan. Yang kedua, nah ini berarti kalau bertahan hidup itu ya berarti kebutuhan yang primer. Yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Nah ini psikologi. Jadi rasa sayang dan diterima ini psikologi. Misalnya anak itu selalu membutuhkan kasih sayang orang tua. Dia juga ingin punya teman. Anak-anak ya, pengen punya teman dekat, orang tuanya sayang, punya saudara, mungkin dia sudah dewasa, pengen punya istri, itu juga termasuk kasih sayang dan teman. Kemudian masuk di misalnya seperti apa Pak, yang komunitas itu masuk di komunitas manapun dengan golongan muda, oke, golongan tua, oke. Sebetulnya kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu kalau pakai kita mungkin luber itu sudah ini sudah masuk semuanya kalau kepala sekolah itu ya. Karena Pak Kes itu di kalangan pemuda oke, di golongan tua oke, masuk di sekolah oke, di kiai juga oke. Luar biasa tuh Pak Kes. Ya, jadi kalau Pak Pato mengibaratkan dolan wong pinter ya ora ketok bodoh, dolan wong bodoh ya ora ketok pinter. Oh, Pak. Yang ketiga, penguasaan. Jadi anak itu juga ingin punya penguasaan. Jadi dia itu mampu seperti ini. Itu juga butuh. Jadi punya kelebihan itu juga dibutuhkan. Kalau orang tidak punya kelebihan itu repot. Oh, jadi mungkin dia itu pintar sepak bola. Dia itu kayak terminal bodoh gitu Mas Hari Pak Kepala Sekolah. Itu juga penguasaan, ya. Termasuk di nilainya itu bagus, dia gambarnya bagus dari banyak dihargai. Kemudian kebebasan, ya. Kebebasan misalnya melupakan ya. Anak-anak juga gitu, anak-anak juga kadang pengen telur, pengen kuah, itu untuk makan. Kemudian memilih teman juga biasanya kan orang tua kalau anaknya main di rumah itu kan biasanya ya, apalagi ibu-ibu. Tahu-tahu anak-anak pulang dari main punya kosakata. Kosakata sih tidak bagus. Sesuk aja dolan kae. Gitu toh? Pasti anak-anak pasti apa? Enggak dolannya dengan kae. Kamu aja dolan kae. Nah, mungkin lebih baik jika Bapak Ibu ya dolan kae lah, tapi aja niru. Nah, tutur katanya mungkin seperti itu. Kan kita kadang orang tua kan istilah kalau dalam bahasa Jawa itu biang-biang. Karena ada hal yang dari teman itu ada yang seperti itu kan bicara kotor mungkin kamu boleh main sama dia tapi untuk bicara kotor jangan ditiru gitu ya. Kemudian ini kebebasan, jadi kebebasan bisa tanpa untuk memilih teman atau dan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan manusia ya. Mungkin kalau pengen jadi kancane ganggu kancane nah ini saya ibaratkan misalnya seperti ini. Di kelas di sekolah kita ini kan sekarang kan sudah 5 hari kerja. Nah, anak-anak itu kan semua disuruh membawa bekal makan. Nah, ini misalnya ada salah satu anak itu kan ada yang di kelas 1 yang tidak ada bawa makan. Nah, tidak ada bawa makan, kemudian uangnya juga kan biasanya pulangnya awal sekarang lebih siang. Kok nggak buka cari? Oh mungkin kaitan dengan ini mungkin juga bisa. Oh mungkin kebutuhan primernya enggak, mungkin apa? Terus kemudian ini mungkin juga
diseneni Pak Guru. Loh, apa diseneni Pak Guru? Anak tidak diseneni Pak Guru, nanti Pak Guru marah saya dipanggil ke kantor. Kan dia tahu. Kamu kenapa nggak membuatkan? Ibu tidak membuatkan Pak Guru. Oh, berarti dia mendapat pelatihan. Nah, terus senang deh, karena ibunya itu memang disuruh membuatkan, katanya waktunya tidak sempat. Nah, nanti kan Pak Guru bisa bilang sama ibu, ini kok putranya tidak pernah bawa makanan. Oh, gitu mungkin seperti itu. Oh, jadi ibunya membuatkan. Oh, gitu. Dia pemasakan. Oh, ternyata saya ini teman-temannya itu ya tak minta makanan kok, betah sama saya. Wah, ini kan tegaknya. Oh, ternyata Pak. Loh, kok iya lah kebetulan saya ngomong saya. Bukan tadi coba di lemah Pak, Pak. Ini kebutuhan penguasaan, seperti misalnya contoh seperti ini kebutuhan penguasaan. Ternyata teman-teman itu jangan takut sama saya Pak. Setiap saya minta, boleh, boleh takut Pak. Yo, ada sakit gitu. Ya, dan kemudian ada lagi. Kadang saya itu tak minta, teman-teman itu juga iseng Pak. Nah, tak pura-pura tak minta itu, saya melihat ikannya teman itu. Melihat ikannya teman itu, ada yang ngomong Pak, ambil lautnya ngomong. Ada yang malah senyum-senyum itu Pak. Ada yang malah, marah sekali. Ada. Jadi saya itu kadang ingin iseng juga melihat ekspresi teman. Jika saya ganti itu seperti apa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ibaratkan seperti itu yang dilakukan di kelas 6 itu ternyata juga seperti ini. Jadi runtutannya seperti kalau kebutuhan itu jika salah satu yang tidak terpenuhi nanti akan apa? Istilahnya mungkin kadang ada anak seperti caper di kelas, seganggu teman. Mungkin di rumah kurang. Jadi kaitan dengan tadi apa yang menghukum kontrol guru tadi, kenapa kita harus pilih yang manajer? Karena kita tidak tahu seperti apa anak di rumah. Kita tidak tahu lingkungan apa anak di rumah. Jadi jangan sampai kita itu menghakimi anak. Oh, ternyata dia itu anak bandel. Oh, ternyata dia itu anak sekolahnya tadi kurang pede. Mungkin kan kita juga tidak tahu ya orang tua, apalagi tingkatan orang tua itu juga kita nggak pasti paham. Mungkin ada yang urusan sekolah tinggi, ada yang rendah, mungkin kaitan juga ekonomi juga, nanti pengalaman orang tua dan lain-lain. Jadi seperti itu. Bapak Ibu ini bisa diterima ya Bapak Ibu? Ya, bisa. Nah, kalau seperti ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kira-kira apa ini Pak Manto? Kesenangan. Kesenangan apa sayang? Oke, kesenangan boleh ya? Kesenangan itu ada senangnya. Tapi cuma dengan ibu guru. Mungkin nggak sih? Saya. Bisa ya? Bisa ya? Iya. Terus ibu kejar aku karena ibu guru saya kaku. Saya kasih saya juga ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar. Aku bosan belajar mewarnai kelas. Kebebasan. Nah, jadi anak-anak kadang pengen keluar kelas, mungkin ya kita kalau mengajar kan harus di kelas. Ya, ya. Kita misalnya mau melihat lawan itu akar yang apa Pak? Akar serabut, akar tunggang. Mungkin kita punya Pak Imun itu juga ada atau mungkin kita akan belajar reproduksi kambing gitu ya, itu di tempatnya Pak Imun juga ada kambing berarti. Nah, lingkungan kita juga ya, lingkungan di sekolah kita banyak mendukung untuk pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu nanti supaya ini anak yang tidak bosan ini juga belajarnya tambah senang di sekolah itu kita bisa menggunakan alat musik kita. Dunia berkualitas ini sudah berapa menit ya? Dunia berkualitas. Oke. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Orang tua. Kalau Pak Eswanto, orang tua. Bu Eni? Orang tua. Berarti orang tua
benar ya. Kalau yang kedua Suami. Pasangan. Pasangan. Berarti orang tua dulu ya. Berarti kita sama. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Oh, guys, yang lain. Kebajikan apa? Yang orang tua harus kebajikan. Nilai kebajikan apa aja, Mas? Lupa. Ya pokoknya bagus-bagus ya. Ya tadi Menghargai orang lain, kasih sayang sesama manusia. atau suka dihargai dan kasih sayang. Apa? Oh, menyenangkan orang lain. Sebenarnya menyenangkan orang lain yang menyenangkan diri sendiri ya. Iya. Baiklah apa Baiklah? Kira-kira apa? Nilai kebajikan yang penting Kelima, menghargai. Sama ya. Jadi kita itu pengen disenangi ya dihargai. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Karakter yang harus ada. Minimal aku ingin loh. baik hati. Negatif. Jangan. Ya. Pemaaf. Ini mungkin juga pengalaman pribadi. Karena diganggu. Wah, ya Tuhan. Oke, lalu dia apa? Bu? Iya, maaf itu Pak Eko. Pemaaf. Apa ya? Beriman bertakwa. Wah, sempat sekali. Bu Dewi. Apa Bu? Suka menabung. Mandiri. Mandiri. Oke. Ini kalau digabung iman dan takwa. Kemudian pemaaf. Baik hati, mandiri, suka menabung, jadi orang kaya. Masuk. Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Kalau ditulis waktu CGV Pak Tanto kalau tidak salah tahun 2009 saya akan jadi PNS. Ya. Ini prestasi yang dibanggakan. Tapi kan juga beda-beda. Oke, versi. Oke, kamu maksud apa maksud? Membahagiakan orang tua. Masya Allah. Membahagiakan kedua orang tua. Oke, tepuk tangan Mas Yus ya. Asal tahu saja bahwa Mas Yus itu pernah melakukan hal besar dan saya tahu. Untuk kancane Mas Yus. Ya. Pernah membelikan sepeda motor orang tua. Orang tua juga mau latih. Apa Pak Es? Kalau sesuatu hal yang membanggakan dalam hidup. Saya konsisten karena sudah saya tulis di catatan BPGB. Saya bangga saat diterima CPNS karena ya 2010 karena perjuangan itu sangat apa ya? Amin. Luar biasa. Mungkin kalau diceritakan jadi drama ya. Pencapaian apa yang saya tidak ada ini kan pribadi. Maksudnya jenaki yang pernah saya capai dan saya bahagia. Mungkin dari sana Masing-masing berbeda. Ya. Mengajak teman-teman masuk warung. wah, sering-sering ini mengajak teman masuk waktu itu siapa membanggakan. Saya juga suka. Monggo ayo. Hal yang membanggakan dapat hidup sampai saat ini. Wah, mungkin ada Manfaat untuk orang lain. tidak kaitan dengan Mas hidup saat ini mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oh iya, oke. Nah, terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saya tahu Bapak Ibu kan cuma guru. Idealnya itu seperti apa? Mungkin guru ideal itu seperti apa? Kalau apa Bu yang kan belum jawab. Sampai aman bagi siswanya, teman-temannya bisa merasa nyaman. Iya. Teman dan murid menjadi seperti teman juga apa nyaman. Berarti tidak mengganggu itu tidak seperti Bima. Oke, sama ya. Berarti tepuk tangan Bu Dewi. Satu lagi. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal saya jadi guru yang mampu berkolaborasi dengan
untuk mencapai cita-cita. Oke, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa di titik puncak. Di titik puncak. Iya Mas Yon. Kali ini menurut titik puncak itu dari pencapaian yang material, spiritual, tidak bisa. Setiap hari saya di titik puncak di komuter Pak. Biografi. Iya. Iya. Iya, Titik kan? puncak. Iya, itu kan biografi, Pak. Kalau ya kita ya merasa ada di titik puncak. Konsisten di awal membahagiakan orang lain, terutama orang tua itu merupakan titik puncak hidup saya. Super sekali. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Tadi banyak yang pakai akhirnya semua atasnya. Apa yang bermakna dalam hidup Anda? Memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, apa? Bisa memberikan manfaat kepada orang lain, termasuk orang tua dan keluarga. Oke, langsung ya. Jadi ini sepertinya bisa kita lakukan. Jadi kebahagiaan itu ternyata bukan menerima, tapi bisa menyenangkan orang yang kita cintai. Kalau tidak seperti itu, Bapak, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf saya dan Pak Ismanto dari awal sampai akhir segala kekurangannya minta maaf. Untuk mengakhiri Bu Ainul lagi ya, kemudian nanti bisa berdoa dari saya dan Pak Ismanto segala kesalahan minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Cendra masih di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh kedua pemateri kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini sudah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama membawakan acara terdapat kesalahan baik tutur kata maupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Banyak kurangnya itu berasal dari diri saya sendiri, ada lebihnya itu semata-mata hanya dari Allah SWT. Marilah kita